Oke, nama saya adalah Bernardus Aditya Dharma. Saya adalah mahasiswa dari Politeknik Negeri Jakarta dengan jurusan D3 Teknik Mesin. Di sini saya akan menjelaskan gimana membaca jangka sorong dan mikrometer skrup. Saksikan terus videonya. Pertama saya akan menjelaskan tentang jangka sorong. Jangka sorong ini saya menggunakan aplikasi yang bernama Vernier Caliper Simulation di iOS. Vernier Caliper di Simulation di iOS ini tampilannya begini, bisa dilihat. Di sini saya akan jelaskan dulu cara kerjanya, cara kerja aplikasinya. Di sini kita bisa mengatur versi jangka sorongnya, versi jangka sorong magnifity on factor, hintnya bisa kita mati nyalakan, answernya bisa kita mati nyalakan, objeknya bisa kita mati nyalakan. Terus ada juga zero errorsnya. Oke. Terus kita untuk pembelajaran kita matikan hintnya. Hintnya kita matikan, hilang hintnya. Terus jawabannya kita hilangkan juga. Jadi kita nyalakan waktu selesai dijawab. Di sini saya menggunakan jangka sorong dengan ketelitian 0,01 karena di skala utamanya bisa mencapai 0,1 dan di skala radiusnya bisa mencapai 0,01. Kita lihat di objeknya bisa kita perbesar, kita perkecil dengan cara di drag yang buletan abu-abu ini. Lalu untuk membuka jangka sorong bisa kita drag yang biru. Terus ini saya masukkan bidang kerjanya di sini, terus kita jepit. Oke. Di sini saya akan menjawab jangka sorong ini. Di sini jangka sorongnya menunjukkan skala utamanya menunjukkan 1, tapi tidak mencapai 1,1. Lalu skala noniusnya itu ada di angka 0,05. Kalau saya nggak salah lihat di sini garisnya 0,05. Oke, jadinya skala utamanya 1,0 ditambah skala noniusnya yang 0,05. Jadi jika digabungkan ditambah jadi 1,05. Coba jawabannya kita nyalakan. Answer show 1,05. Oke, benar ya. Di sini ada caranya juga. D-nya itu D sama dengan 1 mm 1 cm 1 cm ditambah 0,05 mm. Jadi kalau ditambah 0,05 cm. Jadi kalau ditambah sama dengan 1,05. Oke, supaya kita cek lagi. Oke, kita matikan jawabannya. Kita ulang. Terus kita jepit. Di sini menunjukkan skala utamanya itu menunjukkan kurang dari 1 cm. Jadi sekitar 0,9 cm. Terus di skala noniusnya itu menunjukkan angka 0,07. Oke, 0,07. Jadi kalau skala utamanya itu adalah 0,9 cm ditambah 0,07, kalau digabungkan menjadi 0,97. Coba kita lihat jawabannya. Benar lagi, 0,97 cm. Di sini kita lihat caranya 0,9 cm di skala utama ditambah 0,07 di skala nonius sama dengan 0,97. Oke, materi kedua adalah mikrometer skrup. Mikrometer skrup ini saya menggunakan aplikasi Micrometer Model Simulation. Di sini Anda dapat mendapatkan aplikasi ini di App Store. Jadi mikrometer ini
adalah mikrometer dengan skala ketelitian 0,01, dan ternyata nggak bisa diubah. Udah saya cari, ternyata nggak bisa diubah, cuma 0,01 doang. Agak disayangkan, padahal mikrometer harusnya bisa sampai 0,001, tapi saya tidak mendapatkan mikrometer yang sampai ketelitian 0,001. Oke, pertama ini adalah tampilan pertama dari aplikasi ini, dari aplikasi Micrometer Simulation. Bisa kita lihat mikrometer ini mirip dengan aslinya, di mana dia bisa di lock. Oke, bisa di lock, jadinya kagak bisa digerakin. Terus bisa dipencet otomatis, jadinya dia bisa gerak sendiri untuk ke objeknya. Lalu di sini kita bisa mengecilkan, membesarkan. Lalu kita bisa muter manual sendiri, tapi agak susah dan tapi lebih cepat ya kadang ya. Oke. Lalu di sini buat reset, kita resettingannya di reset. Lalu di sini ada hint buat mempergampang penglihatan. Jadinya kita nggak usah zoom, nanti dia bakal kasih petunjuk gitu. Lalu jawabannya bisa kita lock, bisa kita sembunyikan, sama bisa kita tampilkan. Tadi ada fitur lock sama unlock, terus ada zero error untuk apa ya zero error? Kita nggak tahu, saya nggak tahu. Lalu ada ini buat gerakan secara 0,1 mm untuk mengecilkan, dan ini untuk membesarkan. Oke, kita mulai menghitungnya. Menghitung mikrometer ini sebenarnya sederhana ya. Kita harus membaca skala utamanya dulu, baru kita membaca skala Nonius. Oke, kita kecilin dulu aja ya. Oke, ini agak melek. Oke, udah digerakkan. Oke. Di sini, oke. Pertama, untuk membaca mikrometer scope, pertama kita harus membaca skala utamanya. Di sini skala utama itu adalah panjang. Yang kuning ini adalah skala utama ya. Skala utama itu kuning, dan skala Nonius itu yang hijau. Nah, skala utama ini dibaca dengan melihat garis terakhir yang bisa dibaca. Contohnya nih, ini 5 ini adalah garis terakhir yang bisa dibaca, dan sisanya ketutupan oleh yang skala Noniusnya. Nah, di skala Noniusnya ini cara membaca skala Noniusnya itu dengan cara melihat garis yang tegak lurus dengan skala utama. Garis yang tegak dengan skala utama. Skala utamanya kita baca dulu, yaitu 5 cm. Lalu skala Noniusnya 0,14. Jadinya 5 ditambah 0,14, yaitu ada 5,14. Kita lihat jawabannya berapa. 5,14. Gampang ya. Oke, kita ulang lagi. Kita reset. Oke, kita play. Dia akan membaca sendiri. Oke, kita matikan dulu jawabannya supaya untuk pembelajaran, supaya kita bisa makin ngerti. Oke, udah. Sudah terkunci. Oke. Nah, sebenarnya kalau di mikrometer asli ini kan, karena mikrometer ini riskan ya, maksudnya kegeser sedikit aja skala Noniusnya itu bisa mengacaukan pengukuran. Jadi sebenarnya kalau kita waktu
mengunci objek waktu udah kita pastikan benar-benar rapat, dan ini tuh harusnya tuh benar-benar di tengah-tengah nih. Kalau kalian tahu di sini tuh harusnya benar-benar di tengah-tengah. Saya mundurkan dulu ini. Nah, itu harusnya benar-benar di tengah-tengah supaya dan pastikan permukaannya rata ya. Pastikan permukaannya rata supaya tidak ada salah pengukuran. Oke. Habis itu kalau semuanya udah rapat kita kunci. Oke. Anggaplah ini udah dikunci lah. Tapi ini kita udah dikunci jadi nggak bisa digerakin. Oke. Jadi kalau kalian sudah mengunci mikrometernya supaya jadinya tidak bergerak lagi, maka kalian akan mendapatkan hasil maksimal. Kita akan mengulangi cara yang sama, itu membaca skala utamanya dulu, yaitu di sini skala utamanya 6,5, lalu di skala nonusnya itu adalah 41. Jadi 6,5 ditambah 41 itu adalah 6,91. Coba kita lihat jawabannya, 6,91. Jadi membaca mikrometer ini cukup mudah ya, dan sangat membantu di nanti kalian berada di industri, itu untuk mengukur diameter suatu pelat baja atau yang lainnya. Mungkin sekian aja dari penjelasan saya. Untuk kesalahannya saya minta maaf, dan see you next time untuk di next videonya.